Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 6 orang, yaitu 1. Elvi Agustin Dahi, saya sendiri. Kedua, Fauzia Safrianti. Ketiga, Maila Rosada. Keempat, Naswa Aulia. Kelima, Rindiani Risti. Keenam, Wira Hanna Tampubolon. Baik, pada pertemuan 21 ini kami akan membahas tentang materi regresi logistik. Tujuannya untuk memahami bagaimana memprediksi probabilitas variabel terikat yang bersifat kategori. Selanjutnya, konsep dasar regresi logistik. Definisinya adalah model regresi yang digunakan untuk menguji probabilitas terjadinya variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Ciri khasnya digunakan ketika variabel dependen bersifat kategorikal atau dikotomi atau lebih memiliki dua pilihan. Contohnya, memprediksi status kebangkrutan, misalnya bangkrut vs tidak bangkrut, atau status kesehatan, misalnya sakit vs sehat. Lalu, perbedaan dengan analisis diskriminan. Regresi logistik merupakan alternatif dari analisis diskriminan. Keunggulannya tidak memerlukan asumsi multivariate normal distribution. Kondisinya sangat efektif jika variabel bebas X merupakan campuran antara data kontinu atau angka dan data kategori atau nominal. Asumsi dalam regresi logistik. Distribusi tidak mensyaratkan asumsi normalitas pada variabel bebas. Variabel terikat harus bersifat biner atau dikotomi atau 0 dan 1. Linearitas tidak memerlukan hubungan linear antara variabel independen dan dependen, melainkan menggunakan transformasi logaritmik atau logit. Halo, nama saya Naswa, saya dari kelompok 5. Saya mau menjelaskan tentang garis regresi, yaitu linear versus logistik. Yang pertama ada regresi linear, yaitu menghasilkan garis lurus yang bisa melampaui angka 0 dan 1. Yang kedua ada regresi logistik, menghasilkan kurva berbentuk huruf S, sigmoid. Lalu yang ketiga hasilnya yaitu nilai prediksi selalu berada di antara 0 dan 1, yang menunjukkan besarnya probabilitas. Lalu selanjutnya memahami odds ratio expired B. Definisinya yaitu nilai yang menunjukkan perbandingan peluang terjadinya suatu peristiwa antara kelompok. Lalu ada interpretasi jika XB, satu variabel X meningkatkan peluang kejadian Y. Jika XB kurang dari 1, variabel X menurunkan peluang kejadian Y. Contoh, peluang patuh pajak 3 kali lebih besar bagi wajib pajak yang berpengetahuan tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya memahami odds ratio eksponensial B. Definisi nilai yang menunjukkan perbandingan peluang terjadinya suatu peristiwa antara kelompok. Interpretasi jika eksponensial B1 variabel X meningkatkan peluang kejadian Y. Jika eksponensial B1 variabel X menurunkan peluang kejadian Y. Contoh, peluang patuh pajak 3 kali lebih besar bagi wajib pajak yang berpengetahuan tinggi. Untuk selanjutnya, pengujian kelayakan model atau goodness of fit. Yang pertama, alat uji Hosmer and Lemaitre test. Alat keputusan, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, model fit atau sesuai dengan data empiris. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, model tidak fit atau ada perbedaan signifikan antara model dan data. Kekuatan prediksi atau Nagelkerk ke R-square. Yang pertama, dalam regresi linear, kita mengenal R-square. Dalam regresi kita menggunakan Nagelkerk ke R-square. Fungsinya mengukur seberapa besar persentase variasi variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen dalam model tersebut. Perkenalkan, nama saya Maila Rosada. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel klasifikasi. Tabel klasifikasi biasa digunakan untuk melihat ketepatan klasifikasi model.
Contoh, jika model memprediksi 50 orang akan tepat waktu membayar pajak, dan kenyataannya hanya 45 orang yang benar-benar tepat waktu, maka akurasi model sangat tinggi. Tabel ini sangat membantu peneliti melihat hit radio atau tingkat keberhasilan prediksi model. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis di SPSS. Yang pertama, kita klik analis, lanjut ke regression dan binary logistik. Kemudian kita pindahkan variabel terikat dikotomi ke kolom dependent, lalu pindahkan variabel bebas ke kolom covariates, klik options, lalu centang Hosmer-Lemon-Shaw dan CI4 XPB. Klik OK dan interpretasikan output pada tabel variables in the equation.